Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanto, program studi PGSD Politik Universitas Paramadina, nomor induk mahasiswa 223-222-015. Kali ini saya akan berbicara tentang analisis kasus komunikasi politik. Hal ini untuk memenuhi ujian tengah semester 2024 mata kuliah Komunikasi Politik di Era Digital. Komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh, sehingga masalah yang dibahas oleh kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya dengan sanksi yang ditentukan bersama melalui lembaga politik. Rush dan Aldov 1997 mendefinisikan komunikasi politik sebagai proses ketika informasi politik yang relevan ditentukan dari suatu bagian sistem politik ke bagian lainnya, dan di antara sistem sosial dengan sistem politik. Tema kasus komunikasi politik yang saya ambil adalah terkait pemilihan presiden dan wakil presiden untuk masa bakti 2024 sampai dengan 2029 pada tahun 2024. Teori spiral of silence. Teori spiral of silence pertama kali dicetuskan oleh Elizabeth Noel Newman pada tahun 1970-an. Dalam penelitiannya, ia menyebutkan bahwa salah satu pengaruh yang dihadirkan media adalah adanya pembentukan opini publik yang akhirnya memicu timbulnya kelompok mayoritas dan minoritas. Teori ini banyak berkaitan dengan kekuatan media yang bisa membuat opini publik. Jadi teori ini lebih besar kontribusinya terhadap besarnya pengaruh dari kekuatan media terhadap publik. Tetapi di balik itu ada opini yang bersifat laten yang berkembang di tingkat bawah, yang tersembunyi karena tidak sejalan dengan opini publik mayoritas yang bersifat manifest atau nyata di permukaan. Opini publik yang tersembunyi disebut opini yang berada dalam lingkar keheningan, atau dalam bahasa Inggris biasa terkenal dengan teori spiral of silence. Kemudian bentuk dari teori spiral of silence seperti bahkan yang ada di slide ini, bahwa dia ada interpersonal support for deviant opinion, ada opinion expressed as dominant by mass media. Kemudian yang bawah dari awal, amount of people not openly expressing defiant opinion and or changing for deviant to dominant opinion. Teori ini ditemukan oleh Elizabeth Noel Newman, The Spiral of Silence. Penggagas teori ini, Noel Newman, mempercayai bahwa orang enggan mendiskusikan topik yang tidak ada kaitannya dengan dukungan mayoritas. Teori ini juga menggambarkan sifat orang yang tidak suka mengemukakan pendapat pribadinya yang bertentangan dengan pendapat mayoritas. Jadi orang yang punya pendapat pribadi tapi bertentangan dengan mayoritas pada umumnya, maka dia akan cenderung silent atau cenderung diam. Teori Noel Newman ini menyatakan bahwa ada tiga asumsi penting dalam teori spiral of silence ini. Yang pertama, masyarakat memegang kekuasaan terhadap mereka yang tidak sepakat melalui ancaman akan isolasi. Kedua, orang secara terus-menerus menilai iklim dari opini publik. Yang ketiga, perilaku publik dipengaruhi evaluasi opini publik. Penjelasan dari teori spiral of silence terkait tiga asumsi ini antara lain, yang pertama, asumsi pertama, masyarakat memegang kekuasaan terhadap mereka yang tidak sepakat melalui ancaman akan isolasi. Dalam asumsi pertama ini, Noel Newman menjelaskan bahwa struktur masyarakat bergantung pada orang-orang yang menentukan serta mendukung seperangkat nilai. Saat orang percaya dan sepakat soal seperangkat nilai tersebut, ketakutan terhadap isolasi akan berkurang. Sebaliknya, jika ada perbedaan nilai, ketakutan isolasi akan muncul. Berdasarkan asumsi ini, bisa dilihat bahwa
Spiral of silence disebabkan oleh perasaan takut seseorang bila terisolasi atau dikucilkan dari lingkungannya. Ancaman terhadap celaan atau kritik dari pihak lain menjadi faktor utama mengapa seseorang tidak mengeluarkan pendapatnya. Yang kedua, orang secara terus-menerus menilai iklim dari opini publik. Null Newman berpendapat bahwa setiap individu berpendapat opini publik dari dua sumber. Jadi individu itu memiliki sumber informasi, yaitu yang pertama observasi pribadinya serta media. Observasi pribadi atau personal didasarkan pada pengamatan individu mengenai suatu hal. Dalam hal ini, individu mampu mendengarkan pendapat mengenai suatu hal. Dalam hal ini, serta individu mampu mendengarkan pendapat orang lain serta menggabungkannya dengan pendapat mereka sendiri. Jadi pendapat orang lain digabungkan dengan pendapatnya sendiri, kemudian diambil kesimpulan. Walaupun begitu, Newman menegaskan bahwa seringkali observasi pribadi tentang opini publik mengalami distorsi dan tidak akurat. Dalam kasus ini, saya mengambil terkait pemilihan presiden dan wakil presiden untuk masa bakti 2024-2029 pada tahun 2024. Berdasarkan sudut pandang teori spiral of silence, ada beberapa data yang dapat saya sampaikan bahwa untuk paslon nomor urut 1, parpol koalisi pendukung Anies Baswedan adalah Nasdem 59 kursi di DPR, kemudian PKB 58 kursi, PKS 50 kursi, jadi total pendukung dari paslon nomor urut 1 itu adalah 167 kursi di parlemen. Kemudian Prabowo Subianto dan Gibran, parpol pendukungnya adalah Gerindra sendiri 78 kursi, Golkar 85 kursi, PAN 44 kursi, Demokrat 54 kursi. Total dari pendukung paslon nomor urut 2 adalah total 261 kursi. Kemudian paslon nomor urut 3, populasi pendukung Ganjar Pranowo adalah PDIP sendiri 128 kursi, P3 19 kursi. Total pendukung paslon nomor urut 3 adalah 147 kursi. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa nanti akan terlihat ini mana yang menjadi minoritas, mana yang menjadi mayoritas. Dalam hal ini untuk paslon nomor urut 2 secara data memang menjadi pendukung yang paling banyak. Jadi ini bisa menjadi mayoritas dia. Mayoritas pendukungnya adalah mendukung paslon nomor urut 2. Kita lihat berdasarkan sudut pandang teori spiral of silence. Untuk paslon nomor urut 1 ini, analisanya menurut saya pertama menjadi minoritas dalam berita pada media mainstream maupun media sosial, karena dia minoritas itu pasti akan pergerakannya akan terbatas. Dan media akan dikuasai pada faktor mayoritas pendukung dari paslon nomor 2. Kemudian poin kedua, kebanyakan masyarakat ataupun para pejabat takut mengumumkan pendapatnya karena disebabkan oleh perasaan takut seseorang bila terisolasi administrasi. Jadi pejabat-pejabat ini akan merasa ketakutan karena dia minoritas. Dia akan kalah dengan mayoritas. Jadi mayoritas itu akan memberikan baik tekanan secara psikologis, pada politik ataupun dan sebagainya. Kemudian analisa untuk paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran. Pertama, mayoritas media sangat kuat mengunggulkan paslon nomor urut 2 baik di media mainstream maupun media sosial. Jadi mayoritas media itu kalau kita lihat pasti dia akan membuat opini, menggiring opini masyarakat bahwa paslon nomor urut 2 ini merupakan salah satu pilihan terbaik gitu. Jadi dia akan diarah, digiring secara fisiologis melalui media dan sebagainya akan memilih paslon nomor 2. Media memberitakan bahwa pemerintah terkesan memberikan ruang atau dukungan kepada Prabowo Subianto, sehingga membuat opini publik menjadi seakan-akan paslon nomor 2 ini merupakan pilihan terbaik yang tadi saya sampaikan. Terbaik karena didukung oleh mayoritas. Jadi dia akan memberikan pandangan kepada masyarakat atau penonton atau yang melihat media sosial baik mainstream maupun media sosial bahwa Prabowo Subianto nomor urut 2 ini merupakan kandidat yang terbaik di antara yang lain yang dengan didukung, dan media akan pasti menggiring dengan ke sana. Ketika paslon nomor urut 3 yaitu Ganjar Pranowo dan Prof Mahfud MD
Pertama, analisa saya menjadi minoritas dalam berita pada media mainstream maupun media sosial. Jadi paslon nomor urut 1 dan 3 ini bisa menjadi minoritas gitu. Kedua, media menggiring opini publik bahwa sejumlah pendukung internal mengalami perpecahan dan beralih ke paslon nomor 2. Dalam hal ini media pernah memberitakan bahwa internal PDIP mengalami perpecahan dengan berpindahnya Gibran kepada Prabowo Subianto. Kemudian berdasarkan sudut pandang teori spiral of silence dapat disimpulkan bahwa dalam kasus ini pertama, mayoritas media sangat kuat mengunggulkan paslon nomor urut 2 baik di media mainstream maupun media sosial. Media ada kecenderungan tidak objektif. Jadi media ini ada kecenderungan tidak objektif dalam memberikan berita kepada masyarakat dan cenderung membangun citra yang baik bagi paslon nomor urut 2 dan cenderung menutup akses berita yang membangun paslon lainnya. Dalam hal ini misalkan dalam mayoritas pendukung 02 itu memiliki media yang bagus, maka medianya itu akan digiring, akan membuat opini publik yang mengarahkan untuk mendukung paslon nomor urut 2 tentunya. Yang ketiga, kaum pendukung mayoritas berusaha untuk menghentikan atau membungkam pendapat-pendapat kaum pendukung minoritas sehingga opini publik bagi paslon yang didukung mayoritas akan tetap mempertahankan opini yang telah dibangun di mata masyarakat. Jadi opini itu kan dipertahankan oleh mayoritas pendukung salah satu paslon, dalam hal ini paslon nomor urut 2. Dia akan mempertahankan opini publik karena dia menguasai media, maka dia di media akan pertahankan itu citra dari paslon nomor urut 2 atau paslon yang didukungnya. Yang keempat, bahwa orang tidak suka mendiskusikan topik yang tidak punya dukungan mayoritas. Jadi orang rata-rata kalau tidak punya pendukung mayoritas, maka dia akan malas berdiskusi karena tentunya dia akan kalah dengan para pendukung mayoritas karena jumlahnya sedikit minoritas. Individu juga cenderung enggan mengungkapkan pendapat pribadinya yang berbeda, bertentangan dengan pendapat mayoritas. Dia akan cenderung enggan mengungkapkan, dia cenderung akan hening. Makanya disebut teori spiral of silence. Yang kelima, kebanyakan masyarakat ataupun para pejabat takut mengumumkan pendapatnya karena disebabkan oleh perasaan takut seseorang bila terisolasi atau dikucilkan dari lingkungannya. Dalam ini bisa kita lihat, barangkali kemungkinan ada istilahnya, karena ini sebenarnya calon wakil presiden paslon nomor 2 ini adalah anak dari Presiden Joko Widodo. Jadi hal ini ada setidaknya agak ada sedikit pengaruh lah terkait hal ini. Maka jika kaum minoritas akan mengkritisi terkait hal ini ataupun pejabat yang duduk di dalam pemerintahan, maka dia akan takut. Ada perasaan takut karena ini anaknya Pak Presiden Joko Widodo. Barangkali begitu menurut analisa saya, begitu kebanyakan akan takut karena ada konsekuensi dari pendapat-pendapat yang disampaikan. Berikut adalah contoh media yang terindikasi membangun citra gitu. Lalu ini kita bisa lihat dari slide ini bahwa ini pasti hasil elektabilitas paslon nomor 2 Prabowo Gibran tembus 52%, dari Detik News 45, dan dia kalah, yang lainnya kalah. Survei LSI, survei indikator, data box, BBC ini adalah contoh-contoh kecil aja, mungkin bisa kita share, bisa kita analisa dari media-media yang lain, bisa kita cari dan sebagainya. Kemudian ini dengan judul 18 hari survei terbaru Pilpres 2004 Anies versus PS Ganjar. Di sini dan CNBC Indonesia ini mengatakan bahwa elektabilitas pasangan calon paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Raka Buming Raka ini dia lebih unggul dari hasil survei PWS, maka Pilpres bisa berlangsung satu putaran gitu. Dia menggiring opini, oh ini eh, menembus angka elektabilitas, menembus angka 52%, pasti bisa dipastikan bahwa ini berlangsung satu putaran. Dia udah digiring dari awal bahwa dia dengan nilai surveinya bagus itu akan berkorelasi dengan hasil yang bagus juga. Padahal belum tentu dengan hasil survei yang tinggi, dengan nilai yang tinggi belum tentu akan
mendapatkan jumlah suara yang sama, belum tentu. Tapi bisa jadi dengan survei yang hasilnya tinggi, maka hasil perolehan suaranya juga tinggi, bisa jadi. Tapi hal ini dinyatakan di media itu belum, saya pastikan belum tentu, artinya belum pasti, karena pastinya itu ketika nanti pemungutan suara selesai dan tidak ada sengketa, ini baru dipastikan. Ini adalah opini, menurut saya ini adalah opini media gitu. Dalam pikiran khalayak maka dia akan berpikir bahwa oh ini pasti akan menang ini dengan nilai survei sekian. Kemudian beberapa contoh lagi di ini juga ada surat itu posisi kedua kedua ditempati capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan perolehan suara 22,9%. Sedang di tempat ketiga adalah capres nomor 3 Ganjar Pranowo dengan perolehan suara. Prabowo paling banyak disebut di paling banyak ini disebut 49,1%. Paslon nomor 2 lagi ini media menggaung-gaungkan membentuk opini publik seperti ini. Kemudian dari kasus Pilpres ini, saya juga mengambil teori yang kedua, yaitu dengan menyandingkan dengan teori agenda setting atau agenda setting teori. Dalam teori agenda setting pertama kali diperkenalkan pada tahun 1973 oleh Maxwell, McCombs, dan Donald R. Shaw. Mereka tertarik untuk melihat apakah pendapat para pemilih mengenai isu-isu yang dipandang sangat penting dibentuk oleh besarnya pemberitaan mengenai isu-isu tersebut. Dari hasil riset untuk menemukan bahwa adanya korelasi yang signifikan antara isu yang diangkat oleh media dengan isu yang dianggap penting oleh pemilih. Teori ini mengakui bahwa media memberikan pengaruh terhadap khalayak dalam pemilihan presiden melalui penayangan berita, isu, citra, maupun penampilan kandidat itu sendiri. Jadi ini senada apa yang disampaikan teori bahwa berita, isu, citra itu mampu mampu memberikan pengaruh terhadap khalayak, yaitu masyarakat yang menonton. Gitu. Meningkatnya penonjolan atas isu yang berbeda bisa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap opini publik. Dalam konteks politik, partai-partai politik dan para aktor politik akan berusaha mempengaruhi agenda media untuk mengarahkan pendapat umum dalam pembentukan image citra. Dengan menonjolkan isu, citra, dan karakteristik tertentu kandidat, media ikut memberikan sumbangan yang signifikan dalam melakukan konstruksi persepsi publik dalam mengambil keputusan apakah akan ikut memilih dan apakah yang akan dipilih. Jadi media ini berpengaruh sangat besar dalam teori agenda setting ini, berfokus pada media. Media itu dia akan menggiring, membentuk, mengkonstruksi dari awal sampai akhir sehingga pemilih atau masyarakat itu memilih sesuai apa yang diinginkannya. Itu misalnya dengan tiga kandidat nih, kita mengunggulkan kandidat nomor urut 2 misalnya dengan membuat citra bagus, membuat isu-isu yang menguntungkan paslon 02, kemudian penayangan berita yang paling banyak, paling paling menguasai lah, mendominasi atau mayoritas di semua media, dia menjadi nomor urut pertama, mendapat nilai yang bagus. Jadi media dikuasai semuanya, diisi dengan berita-berita yang menguntungkan dia, yaitu paslon nomor urut 2, kemudian membuat isu-isu yang barangkali bisa menjatuhkan lawan politiknya. Dalam hal ini, media menurut teori agenda setting ini perannya sangat besar sekali. Karena dalam teori agenda setting dia akan mempengaruhi. Jadi mulanya dia memilih paslon nomor 1 atau paslon nomor urut 3 bisa diarahkan ke paslon nomor urut 2 dengan teori ini. Artinya tentunya kekuatan media harus lebih besar, harus mayoritas. Tentunya dalam praktek di 2024 ini media pengaruhnya sangat besar karena mayoritas pendukung paslon 02 itu media banyak sekali media yang mendukung paslon nomor urut 2.
Kemudian berikut adalah contoh media yang terindikasi membangun citra. Contoh yang membangun citra lah ini. Misalnya contoh membangun citra ini seperti ini, dia di berita itu digaung-gaungkan dengan nilai yang tertinggi. Siapa yang menjadi yang akan didukung, maka dia akan dibuat menjadi lebih bagus gitu. Nggak ada media yang misalnya nggak ada media yang akan mengunggulkan dari yang nggak dia didukung, itu nggak ada. Dia akan mengunggulkan, pasti akan mengunggulkan apa yang menjadi cita-citanya, yaitu menjadi apa yang menjadi dukungan yang akan didukung dia gitu. Media akan mendukung siapa? Maka ketika media akan mendukung siapa, maka dia akan membentuk atau membentuk isu, citra, dan membangun elektabilitas yang akan didukungnya menjadi lebih baik dari lawan politiknya. Pastinya akan begitu. Kemudian ini beberapa contoh lagi. Pasti dia ini posisi kedua di tempat capres nomor satu, Anies Baswedan dengan perolehan suara 29% dan sebagainya. Dan ini Prabowo Subianto paling banyak, yaitu 49%. Nah, ini kan juga media juga mengunggulkan paslon yang didukungnya. Pasti menurut teori agenda setting ini, media menggiring opini. Jadi masyarakat tergiring, oh ini nilai surveinya bagus. Berarti masyarakat kalangan tertentu akan tergiring opini, oh ini yang lebih bagus, aku milih yang nilainya bagus saja. Bisa seperti itu. Hasil survei dan sebagainya ini banyak menampilkan hasil survei ini itu, dan beberapa lembaga survei akan menampilkan pasti mana yang didukung, mana dia akan mengunggulkannya, akan memberi citra baik kepada yang didukung. Ya, dalam hal ini paslon nomor U2 misalnya, dalam kasus ini paslon nomor U2, maka dia akan membuat citra, membuat isu dan sebagainya yang menguntungkan kepada yang didukungnya dia, dan menjatuhkan atau barangkali minimal akan menutup akses berita bagi yang lawan politiknya, membatasi lah, akan membatasi aksesnya. Berikut contoh media yang terlihat membangun citra juga. Ini media sosial dan televisi penopang popularitas Capres 2024. Responden dengan paling banyak mendapatkan informasi tentang politik dari masyarakat, sedangkan pemilih Anies cenderung mendapatkan informasi dari medium konvensional. Ini menjadi minoritas di dalam media sosial. Jadi kelihatan. Kemudian eh, ini contoh hasil survei yang ditampilkan di TV, misalnya di televisi, di Kompas dan sebagainya lah. Saya menyebut dalam hal ini sebagai contoh misalnya Kompas gitu, dia menampilkan dengan menampilkan hasil 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 quick count dan hasil survei, barangkali ini pasti paslon nomor 2 diunggul, karena bisa jadi paslon yang diunggulkan inilah yang dia dukung gitu, dan dia akan berusaha semaksimal mungkin membangun citra yang bagus. Berikutnya juga di iNews misalnya, ini juga ada terkait contoh upaya membangun opini publik dengan ini secara visual, secara gambar, ini juga bisa mempengaruhi secara psikologis bagi pemilih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kurang, saya mohon maaf karena ini adalah sebuah tugas ujian tengah semester, sehingga analisa ini bisa benar dan bisa salah. Dan ini belum tentu benar dan belum tentu salah. Dan ini karena ada sebuah analisis, jadi saya kira cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.